Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang selayaknya membasahi lidah kita di atas keyakinan bahwasanya seluruh nikmat itu datang darinya, dan semoga Allah kembali melembutkan hati kita untuk mempelajari dari nama-nama dan sifatnya. Karena kata para ulama, faman kana lillahi a'raf kana lillahi akbar. Barang siapa yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah hamba yang paling dekat kepadanya. Faman kana billahi a'raf kana 'an ma'siyati ab'ad. Dan barang siapa yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla, maka terhadap maksiat kepadanya, maka hamba tersebut itu sangat jauh darinya. Dan di pertemuan kali ini kita akan mengkaji dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Hasib, Al-Asib, Al-Kafi, Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Namun boleh juga dimaknai bahwa Allah yang maha memperhitungkan dan akan memintai kepada kita untuk diperhitungkan. Karena kata para ulama, khususnya ulama bahasa, ini dalam ilmu sharaf, dalam wazan fa'il yang bermakna muf'il atau mufa'alatun, yang maknanya adalah bisa bermakna yang meliputi al-mukafa'ah, boleh juga bermakna al-muhasabah atau al-muhsib, yang memperhitungkan. Dan ini juga memang di dalam Al-Quran, di dalam misalnya surah An-Nisa, kata Allah, inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Dan di sini kata hasiba ini dalam kedudukan nakira yufidu ta'mim, yang menunjukkan, yang memberikan makna keumuman bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu, yang kecil hingga yang terbesar, yang tersembunyi hingga yang ternampaknya, yang kita lihat sampai yang kita tidak terlihat. Allah melihat, Allah meliputinya. Bahkan di dalam kegelapan yang manusia tidak ada mampu melihatnya, tetap Allah meliputinya. Dan di dalam ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang menjadi sebagai penghitung bagimu, yang dimana manusia kalau Allah yang selalu di depan matanya, dengan matanya dia melihat, dengan telinganya ia mendengar, selalu di hadapannya ada Allah Azza wa Jalla, maka mustahil bagi seorang hamba untuk melakukan maksiat pada matanya, untuk melakukan maksiat pada telinganya, pada ucapannya, langkah kakinya, bahkan benar di hatinya. Mengapa? Karena ia mengetahui bahwa Allah memperhitungkan dari mata yang dia kedipkan, telinga yang ia perdengarkan, hati yang ia munculkan akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi di ayat lain, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang telah meliputi hamba-hambanya? Seluruh nikmat yang kita rasakan, kita mampu melihat, kita mampu mendengar, kita mampu berbicara, mampu berjalan, mampu di atas ketaatan, itu seluruhnya Allah yang mencukupinya. Tidak ada suatu nikmat yang kita rasakan, tidak ada satu bahaya yang kita terhindar darinya, kecuali itu semuanya datang dari Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa semua datangnya dari Allah, maka tidak ada lain kecuali mengharuskan diri kita untuk hanya beribadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Dan di beberapa lagi ayat lain, dan kata hasab ini, hasib, itu dari doa-doa yang didoakan oleh dua nabi yang diberikan gelar sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Kekasih Allah Azza wa Jalla hanya dimiliki pada dua nabi, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim di atas masalah yang sangat
Dia di mana tidak ada lagi jalan keluar menurut perhitungan manusia, yaitu ketika dia telah menghancurkan semua patung-patung yang ada di tempat berhala para orang-orang dari bawah kerajaan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dan dibakar. Apa dari doa Nabi Ibrahim? Dari doa Nabi Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan kepadaku. Dan begitu pula juga yang dikabarkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang munafik berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya manusia telah berkumpul banyak pasukan yang akan menghancurkanmu, maka takutlah kamu. Maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya bukannya takut, fazadahum imanan, bahkan bertambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kita dan Allah lah sebaik-baik penolong. Inti dari pelajaran yang kita ambil dari kata al-hasib ini, bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Segala nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah, dan segala bahaya yang kita terhindar darinya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari makna lagi al-hasib yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, agar kita melahirkan sifat muhasabah, melahirkan memperhitungkan segala kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, berapa banyak dan seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita timbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mendapati amalan kebaikannya lebih banyak, lebih berat, maka kebaikan baginya. Wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, tapi akan tetapi barang siapa mendapati keburukannya yang lebih banyak daripada kebaikannya, maka keburukan akan dia dapatkan. Semoga Allah mengampuni seluruh keburukan kita, dosa-dosa dan maksiat kita, dan semoga Allah juga dengan sifat rahimnya, dengan sifat rahmannya, menjadikan seluruh amal ibadah kita termasuk ibadah yang diterima, dijadikan sebagai amal soleh, dan menjadikan terasa tercukupkan sehingga kita masuk ke dalam surganya dan terhindar dari nerakanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.